Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Teni Muspa dari kelas manajemen 3 Rek B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sekar Ayuningsih. Saya dari manajemen reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Pariansah dari manajemen 3 Rek B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Arita dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Awisya dari manajemen 3. Baiklah, saya Debi Teni Muspa akan menjelaskan sedikit tentang Introduction CPM. Introduction Project adalah suatu kombinasi kegiatan yang saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas-tugas proyek dapat diselesaikan. Definisi manajemen proyek. Definisi pertama adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran pendek. Definisi kedua adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan mengkoordinir sumber daya terdiri dari manusia dan material. Dalam manajemen proyek, penentuan waktu penyelesaian kegiatan merupakan suatu awal dalam proses perencanaan, karena penentuan dalam menjadi dasar bagi perencanaan, yaitu A. Menyusun jadwal, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia. Proses pengendalian. Contoh, sebuah proyek harus selesai dalam kurun waktu setahun. Maka selama setahun akan dilakukan proses pengendalian agar tidak lebih dari kurun waktu yang ditetapkan. Baiklah, saya Nur Fahmi Pariansah akan menjelaskan tentang lanjutan dari Debi. 3 fase manajemen proyek. 1. Perencanaan. Fase mencakup penerapan sasaran, mengidentifikasi, dan organisasi. 2. Penjadwalan, menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. 3. Pengendalian, mengawasi sumber daya dan anggaran serta merevisi atau mengubah rencana dan mengelola sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan. Metode CPM atau Critical Path Method adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem paling banyak digunakan antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. CPM merupakan analisa jaringan yang mengoptimalkan biaya proyek, pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Perhitungan CPM, yaitu yang pertama ada draw. Draw itu menggambarkan jaringan kerja suatu proyek. Yang kedua ada estimate. Estimate itu mengestimasi waktu masing-masing aktivitas. Yang ketiga ada analis, yaitu menganalisis diagram jaringan kerja untuk menentukan waktu kegiatan. Yang keempat ada path critical determination, yaitu menentukan jalur krisis. Pembentukan diagram anak panah. Diagram menunjukkan keterkaitan antara kegiatan atau aktivitas proyek. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah, pangkal anak panah sebagai awal dan ujungnya sebagai akhir suatu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Awisya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tutorial part. Berikut adalah data sebuah proyek yang akan dikerjakan oleh PT Indah Sentosa. PT Indah Sentosa memiliki beberapa aktivitas, yaitu mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai dengan J. Pada tabel terlihat cukup jelas ya, mulai dari kode, kegiatan pendahulu, kegiatan yang mengikuti, sampai dengan direction. Pertanyaannya adalah, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek PT Indah Sentosa adalah... Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Ulan. Selanjutnya saya Wulan Sekar Ayuningsih akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi POM. Pertama, klik double aplikasinya. Nah, apabila sudah keluar seperti ini, pada menu tree kita tekan Project Management. Kemudian kita pilih Triple Time Estimate. Lanjut, apabila sudah keluar kotak seperti ini, pada title kita ubah nama perusahaan yang ingin kita input datanya.
pada number of activity kita ubah 10 karena PT Indah Sentosa memiliki 10 aktivitas. Lalu pastikan ini sudah terpilih yang ini, lalu kita tekan OK. Lalu kita input data. Pertama, optimistic time. Kemudian kita input data pada most likely time. Kemudian kita input data juga pada pessimistic time. Kemudian pada aktivitas D kita isi di sini A, B, C, C, E, D, E. Kemudian pada aktivitas H pada predecessor 2 kita isi di sini F, dan pada activity J kita isi di sini H. Kemudian apabila semuanya sudah terisi, pastikan ini kita pilih triple time estimate. Nah, kemudian kita tekan solve. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita pilih activity time completion. Nah, jadi dua seperti ini. Lalu kemudian kita pilih chart. Nah, lalu setelah itu kita ganti chart ini dengan Gantt chart. Nah, beginilah hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya, jalur kritis adalah jalur C, F, H, sama J. Yang oranye-oranye ini ya. Nah, jika ditotalkan hasil dari C, F, H, dan J sama dengan hasilnya itu 11 minggu. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek pada PT Indah Sentosa adalah sebanyak 11 minggu. Oke, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.